Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Martina Venslipoe. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sarapan rohani kita di saat pagi hari ini. Tetapi sebelumnya itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Allah pemilik kehidupan kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Allah boleh memberkati kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini tema kita berbicara tentang berkat. Untuk itu saya rindu berbicara tentang syarat untuk menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berkat adalah topik yang paling menarik dan selalu menjadi pusat perhatian bagi semua orang. Siapapun tidak ada yang akan menolak berkat dari Tuhan, karena berkat adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu dan diharapkan. Bahkan setiap orang pasti ingin hidupnya diberkati. Untuk menikmati berkat Tuhan, apa saja syarat yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa baca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur ialah kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai janjinya bahwa walaupun ada banyak kesusahan dan penderitaan, Dia tidak akan pernah melupakan kita. Dalam hal mengucap syukur, orang percaya harus memiliki pemahaman yang benar. Dalam hal mengucap syukur, sangat jelas bahwa tidak dipandang dari hal kekayaan, karena ketika dipandang dari hal kekayaan, kita bisa saja melupakan Tuhan. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang menyadari bahwa apa yang dia miliki adalah semua karena berkat Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi apapun, baik dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan kekurangan, baik pun berkelimpahan. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Kebenaran yang kedua, yaitu menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa baca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu yang terkasih, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan berarti kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Bagian firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Raja Daud tidak pernah mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya sebagai raja ketika ia menghadapi masalah. Tetapi dalam keadaan yang sulit sekalipun, dia tetap menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan bertindak untuk menolongnya. Kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong dan sumber berkat dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga, memiliki ketaatan dalam Tuhan. Kita bisa baca firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita ingin hidup kita diberkati, maka kita sebagai orang percaya harus taat dan setia kepada Tuhan. Seseorang akan diberkati ketika dia taat kepada Tuhan. Taat berarti kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, atau kita taat melakukan perintah Tuhan, tidak menyimpang dari ketetapan Tuhan. Ketika kita menyimpang, maka berkat Tuhan akan jauh dari kehidupan kita.
Untuk itu, marilah kita mengikuti perintah Tuhan, yaitu kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan hanya menginginkan berkat itu, tetapi marilah kita mau mencari dan taat kepada sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.